Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan membuat video pembelajaran tentang menerapkan analisis interaksional mata kuliah perencanaan pembelajaran. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Muhammad Nuh, MPD. Kami dari kelompok 2, kelas PMM 3 Angkatan 2022 yang beranggotakan Cynthia Sitomorang, Siti Nurhaliza Lubis, Amelia Triandini, dan Siti Izzati Sarah. Pengertian analisis interaksional. Kata interaksional berasal dari kata interaction yang berarti pengajaran atau pelajaran atau perintah. Dalam dunia pendidikan, kata interaksional tidak diartikan perintah, tetapi diartikan pengajaran. Analisis interaksional adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Langkah penting yang harus dilakukan dalam menerapkan proses analisis interaksional adalah mengklasifikasikan tujuan pembelajaran umum ke dalam ranah tujuan pembelajaran. Kemudian ada mengidentifikasikan dan menetapkan urutan tujuan pembelajaran khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum. Selanjutnya, langkah penting yang harus dilakukan dalam menerapkan proses analisis instruksional yaitu: yang pertama, mengidentifikasi sub-sub keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan pembelajaran umum ke dalam ranah tujuan pembelajaran. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan urutan tujuan pembelajaran khusus atau instruksional objektif yang diperlukan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan analisis instruksional. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap audiens, termasuk karakteristik, pengetahuan awal, dan kebutuhan spesifik, dan menilai kebutuhan pelatihan atau pembelajaran berdasarkan hasil analisis. Kedua, analisis tujuan. Hal yang harus diperhatikan adalah pengklasifikasian pernyataan tujuan berdasarkan domain atau jenis belajar yang akan muncul. Domain belajar ini dapat dibagi atas 4, yaitu keterampilan intelektual, informasi verbal, sikap, dan keterampilan psikomotor. Ketiga, analisis tugas. Tujuan dari analisis tugas ini yaitu untuk menentukan tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Pada tahap analisis tugas, kita akan mengidentifikasi dan mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, struktur kemampuan khusus yang dihasilkan dari proses analisis instruksional. Ada 4 struktur kemampuan khusus atau sub-skill yang dihasilkan dari proses analisis instruksional, yaitu sebagai berikut. Pertama, struktur hierarki. Struktur ini adalah suatu cara untuk mengorganisasikan tujuan pembelajaran dan sub-kemampuan dalam bentuk tingkatan atau level, mulai dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Misalnya, untuk dapat menguasai operasional bilangan pembagian, siswa harus lebih dahulu menguasai operasi bilangan perkalian. Untuk menguasai operasi bilangan perkalian, siswa harus menguasai operasi bilangan penjumlahan dan juga bilangan pengurangan. Kedua, struktur prosedural. Struktur prosedural ini menggambarkan urutan atau sequence kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran umum.
Contohnya yaitu kemampuan dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah, yaitu siswa harus mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menulis suatu karya tulis tersebut. Ketiga, struktur kluster. Struktur kluster ini merupakan sebuah pendekatan yang mengelompokkan subkemampuan atau konsep yang saling terkait ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Contoh dari struktur kluster ini yaitu pelajaran tentang konsep lingkungan dalam mata pelajaran biologi yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Keempat, struktur kombinasi, yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai struktur lain seperti hierarki, prosedural, dan kluster. Ini berarti bahwa dalam suatu tujuan pembelajaran, kita dapat menemukan kombinasi dari berbagai jenis hubungan antara subkemampuan. Contoh dari struktur kombinasi ini yaitu siswa mampu melakukan eksperimen seperti kimia sederhana yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya ada taksonomi tujuan pembelajaran. Nah, agar dapat melakukan langkah analisis instruksional dengan baik, tentu kita harus mengetahui domain atau taksonomi tujuan pembelajaran. Pada dasarnya ada dua taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dikemukakan oleh Robert M. Gagne dan kawan-kawan pada tahun 1985, dan taksonomi yang kedua yaitu dikemukakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1950. Nah, kita akan membahas taksonomi yang pertama yaitu taksonomi Gagne. Jadi, taksonomi tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne dan kawan-kawan itu terdiri dari 5 kemampuan. Yang pertama adalah verbal information. Jadi, verbal information ataupun informasi verbal ini adalah kemampuan untuk menyediakan respon spesifik terhadap stimulus yang bersifat spesifik pula. Nah, contohnya itu seperti mengidentifikasi, kemudian menjelaskan, ataupun menyebutkan. Yang kedua adalah intellectual skills. Jadi, intellectual skills ataupun kemampuan intelektual itu adalah kemampuan yang diperlukan oleh siswa untuk melakukan aktivitas kognitif yang bersifat unik. Jadi, kemampuan intelektual ini melibatkan kemampuan menganalisis dan memodifikasi simbol-simbol kognitif dan informasi. Nah, jadi dalam kemampuan intelektual ini terdapat 5 tingkatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah diskriminasi, yang kedua adalah konsep konkret, kemudian konsep yang ditentukan, aturan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah psychomotor skills. Jadi, psychomotor skills atau kemampuan psikomotor adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil ataupun tujuan tertentu. Nah, kemampuan motorik itu pada umumnya adalah kemampuan yang melibatkan aktivitas yang menggunakan fisik ataupun otot. Dan biasanya kemampuan motorik ini terlihat ketika seseorang itu melakukan aktivitas, proses, tindakan, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan fisik. Tapi keterampilan psikomotor ini tidak hanya melibatkan fisik tapi juga melibatkan mental. Jadi unsur mental di dalam kemampuan psikomotor itu juga berpengaruh terhadap tindakan apa yang akan dilakukannya. Yang keempat adalah attitude atau sikap. Jadi sikap itu adalah cara seseorang bertindak dalam menghadapi suatu kondisi ataupun suatu situasi. Jadi pengaruh sikap ini, seseorang itu bisa bereaksi negatif ataupun bereaksi positif terhadap orang lain ataupun dalam suatu kondisi atau
situasi tertentu. Yang terakhir adalah kognitif strategi. Jadi, kompetensi ini adalah kemampuan metakognitif yang diperlihatkan dalam bentuk kemampuan berpikir tentang proses berpikir ataupun think how to think dan belajar bagaimana belajar atau learn how to learn. Nah, contoh dari kompetensi ini adalah cara yang dilakukan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar itu secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang dikuasai oleh siswa tercakup dalam 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada kawasan kognitif. Nah, kawasan ini terdiri dari 6 ranah tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif atau affective domain. Nah, ranah afektif ini merupakan segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Nah, kawasan afektif ini terdiri atas 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik atau psikomotor domain. Nah, ranah psikomotor ini berisi deskripsi tentang tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan atau aktivitas fisik. Nah, ranah psikomotor ini tidak hanya melibatkan unsur fisik, tapi juga melibatkan unsur mental di dalamnya. Nah, selanjutnya ada hasil analisis instruksional. Nah, dalam hasil analisis instruksional ini kita ambil satu contoh yaitu tentang pecahan. Nah, hasil analisis instruksional menunjukkan bahwa peserta didik kesulitan memahami konsep pecahan. Berdasarkan hasil ini, guru dapat menentukan yaitu yang pertama, menyesuaikan materi, yaitu menambahkan contoh-contoh konkret dan kegiatan manipulatif untuk mempermudah pemahaman peserta didik tentang pecahan. Yang kedua, mengubah metode pembelajaran. Nah, guru dapat menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, kelompok, atau permainan untuk meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga, memilih media pembelajaran yang tepat. Nah, guru dapat menggunakan media visual seperti gambar atau video untuk memperjelas konsep pecahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.